Sumpah saya adalah, biar diingat, saya sumpahnya adalah tidak akan ikut partai politik. Partai politik. Tetapi ketika suatu saat nanti, Nyama Bali tidak mempunyai sosok figur pemimpin yang betul-betul dianggap, dan saya ketika tulus sudah berjuang. Kembali di podcast 123, kali ini menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, Ketua Umum KRIS Bali, dan juga Kepala Cabangnya dari Klungkung, Cok Agung dari Puri Klungkung juga, dan juga sama Kepala Unit Nusa Penida. Dan kali ini kita membahas bagaimana histori daripada Yayasan KRIS Bali ini terbentuk. Om Swastiastu, Juru Cok Agung, Pak Petuh. Niki kan sangat menarik untuk mengulik bagaimana yayasan ini terbentuk. Nah, coba cerita bagaimana terbentuknya dari yayasan ini berdiri. Juru nuwun. Juru ya. Buka masker mantu ya. Kita sudah mengikuti aturan. Jadi Om Swastiastu bagaimana masker sidang. Yang matur suksema karena mendapatkan suatu kehormatan untuk diwawancara oleh Nyama dan media dari Nusa Penida. Semoga semakin sukses dan berjaya. Jadi kenapa bisa terbentuk dan kapan bisa terbentuk? Proses yayasan. Yayasan. Banyak orang berpikiran dulu itu ormas, ini akan dibentuk oleh ormas-ormas. Akhirnya berjalan waktu, Tiang meresmikan Rimpuri, Agung Klungkung, Pendopo, itu tanggal 6 September 2020 dalam kondisi pandemi COVID, sudah pakai aturan, harus pakai masker. Kenapa itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkan ini terbentuk? Karena Tiang sendiri orang yang pernah mengalami proses bagaimana proses mendapatkan proses hukum. Mungkin semua tahu saya proses hukum, saya di penjara pertama dan penjara kedua, dan semua orang tahu yang di dalam penjara itu heran melihat saya. Kenapa? Karena dalam setahun, saya kurang dalam setahun bisa dua kasus berbeda bebas penjara. Semua 5 bulan saya jalan. Semua orang bilang luar biasa, hebat, banyak uang dan segala macam. Padahal saya nggak punya uang. Dan di situ saya sadar, kenapa saya bisa bebas? Mungkin karena saya selalu berdoa dalam penjara. Begitupun di luar penjara saya selalu berdoa. Akhirnya tangan Tuhan, tangan Ida Betari lah yang membuat saya bisa terbebas dari penjara yang berat konon hukuman saya. Yang pertama hukuman saya tuntutan jaksa itu 7 tahun. Dalam persidangan itu 7 tahun, tapi tuntutan jaksa 7 bulan. Akhirnya saya menjalani 5 bulan bebas. Begitupun yang kedua 12 tahun penjara saya yang kedua. Tapi saya menjalani 5 bulan. Karena ada apa? Karena ada kebenaran yang saya bawa. Ketika di pengadilan kan kebenarannya bicara. Disidangkan kebenarannya terbuka. Pastinya ada tangan Tuhan. Saya nggak punya uang seperti saya. Tapi ketika saya yakin dengan kebenaran saya, disitulah saya meyakini seperti tadi saya sampaikan di sini. Saya tidak melihat Ida Betari, saya tidak melihat Ida Sang Hyang, saya tidak melihat Tuhan. Tapi saya sembah sungkemin beliau. Saya sujud. Kenapa saya percaya sama beliau? Kenapa nggak saya percayakan nasib saya kepada beliau? Hanya di sana saya percayakan nasib saya dan saya mendapatkan anugerah, saya bisa bebas dengan segera. Ketika bisa bebas, saya pikir apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Ida Betari dan Tuhan kepada saya. Membayar saya nggak mungkin. Haruslah saya banyak membantu orang. Mungkin itu yang dibuat saya keluar dan harus saya lakukan untuk melakukan pengayahan. Makanya saya selalu berbuat. Padahal dari dulu memang saya selalu membantu orang, cuman nggak pernah saya tampilkan apa yang saya lakukan. Akhirnya ketika saya penjara yang kedua, saya bebas, mulai saya memperlihatkan. Ada berapa tahun yang lalu saya membantu orang, orangnya datang besok nengok saya ke rumah. Akhirnya saya ceritakan kisah saya membantu orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Orang nggak ada yang tahu saya melakukan. Saya berpikir hanya Tuhan yang tahu. Dari situlah saya ingin membalas budi dari Ida Betari dan Tuhan, leluhur saya. Saya harus selalu berbuat baik. Bagaimana perjalanan perbuatan baik saya akhirnya disambut oleh Ida Ratu dan Semeton, semua yang ada di seluruh Bali. Semua ingin ikut bersama saya ngayah. Ingin ikut bersama-sama membentuk suatu kelompok. Akhirnya ketika dulu saya namain KRIS, karena saya dulu calon DPD,
nama saya Kris Ketut Putra Ismaya Jayu. Tapi ketika saya membuat yayasan ini dengan satu suku kata nggak bisa, harus saya tambahi kesatria. Karena saya ingin menjadi seorang kesatria. Dan ketika harus 3 suku kata, kesatria Kris Bali. Itulah terlahir karena proses alam yang saya rasa membuat saya melahirkan dan ada restu. Dalam kondisi COVID, siapa yang mau buat kumpul-kumpul, siapa yang mau ikut rame-rame kan nggak mau. Banyak malah organisasi kelompok besar malah habis. Tapi ketika saya yakin dengan ketulusan, yakin dengan anugerah alam semesta, tidak ada yang tidak mungkin. COVID aja bisa ide betara Tuhan yang membuat ini. Kenapa saya tidak yakini dengan anugerah beliau? Nah, inilah perjalanan saya terus akhirnya terbentuk sampai dengan di sini. Banyak semeton yang melihat apa yang saya lakukan di postingan-postingan FB ketika saya melakukan kegiatan. Dan memang itu tulus saya lakukan. Semua yang saya lakukan kadang-kadang saya pakai dupa sebagai pesaksi Betara Brahma. Karena saya ingin menampilkan satya wacana saya. Saya ingin menampilkan Trikaya Parisuddhi. Jadi disinilah saya menghargai apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat, dan apa yang Tuhan proses buat saya. Nah, inilah melahirkan Yayasan Ksatria Kris Bali sampai sekarang. Kalau di FB sudah 23.000 saya punya semetonannya. Nah, niki tadi kan Juru Bima menjelaskan dengan gampang bagaimana histori dari pembentukan Yayasan Kris Bali ini. Nah, yayasan ini tujuan dan gerakannya napi aja nih. Yayasan ini tujuan dan gerakannya kita semua saya sampaikan intinya ketika yayasan itu adalah bentuk dari suatu perbuatan kebaikan. Kadang-kadang yayasan yang lain itu mengkhususkan ya. Ada yayasan khusus bayi, ada yayasan khusus orang tua, ada yayasan khusus orang miskin. Kalau kita di Yayasan Ksatria Kris Bali ini, saya tidak ada pengkhususan. Apapun yang bisa dilakukan kita selama berbuat baik, kita lakukan. Dan jangan pernah tidak mengambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Yang paling sering di yayasan kami lakukan adalah donor darah. Donor darah ya. Dalam kondisi pandemi banyak sekali orang takut berdonor. Sehingga PMI mengalami kekurangan darah. Astungkara dengan yayasan kami bersinergi terus. Kami selalu ada dan selalu siap. Setiap hari kami punya humas di sini. Malam-malam orang butuh darah, kami pun selalu meladeni orang-orang untuk kami siapkan untuk selalu berbuat. Dan karena darah adalah yadnya yang paling tinggi. Dan darah adalah penyatu agama dan umat manusia. Karena darah tidak memandang darahnya Pak Ustadz, darahnya Pak Pendeta, darahnya ide begawan, darahnya ide peranda. Kan tidak dilihat ketika golongannya sama, darah siapapun boleh masuk. Ketika mereka cuci darah banyak sekali yang kurang, inilah kami lahir dan kami berbuat yadnya darah itu. Nah, tadi kan Juru Bima udah meresmikan pengurusan sampai ke tingkat di Nusa Penida. Nah, bagaimana Juru melihat Nusa Penida, terus daerah yang lain udah terbentuk atau sudah diresmikan nggak pengurusan sampai tingkat kecamatan? Ya, hampir di semua daerah di Bali sudah ada unit-unit. Sudah ada unit-unit dari yayasan itu sendiri. Jadi ada beberapa yang sudah diresmikan. Dan sudah bersama kita di Yayasan Ksatria Kris Bali. Dan ketika saya melihat bagaimana dengan Nusa Penida, saya sangat bangga. Saya sangat apresiasi, sangat luar biasa anugerah Ide Betara. Karena ini adalah tempat sakral, ini adalah tanah yang pingit, tempat yang pingit. Dulu saya pernah di organisasi, saya tahu di sini nggak begitu bergeraknya, nggak bisa seperti yang sekarang saya lihat semeton di yayasan ini betul-betul bisa mau menyambut. Karena di sini saya dapat anugerah Ide Betara, saya napak Betara. Ingin betul-betul ngayah dan semua di sini nyaman, yang betul-betul bisa menjaga, mau membuktikan kepada masyarakat Nusa bahwa kami ada untuk membantu, bukan kami ada untuk membuat masalah, tapi kami ada untuk menyelesaikan masalah. Itulah tujuan dari Yayasan Ksatria Kris Bali. Semoga dengan adanya yayasan ini kami bisa menyama antara yang di Badung sana, di luar lewat nyebrang, dengan kami yang di Nusa. Kita adalah saudara. Tidak ada yang kami bedakan. Itulah Yayasan Ksatria Kris Bali. Dengan slogan 3M, menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Itu slogan kami. Oh gitu nih. Mungkin kan memang pandemi sangat sulit sekali dalam situasinya, dan Juru Bima bisa mengkondisikan pandemi ini bisa membentuk organisasi ini suatu yang luar biasa dengan mematuhi protokol kesehatan itu sendiri. Nah,
masyarakat kan mulai bingung, terutama di mereka yang di pariwisata. Nah, ada nggak mereka curhat atau gimana ke Jero tentang mereka terdampak secara ekonomi karena mereka itu bekerja di pariwisata? Ya, kalau bilang ini banyak sekali karena banyak sekali anggota Nyama Yayasan Satria Kris Bali itu seluruh Bali kebanyakan orang pariwisata. Oh, yeah. Bahkan ada beberapa yang punya masalah dengan ownernya, dengan bosnya, masalah gaji segala macam. Yeah. Itu mengadu dan Astungkara bisa diselesaikan dan saya bisa membuat mediasi. Yeah, oh. Itu bisa kita dan ada kita lakukan. Sudah berapa kali kita lakukan. Oh, kita nih. Nah, sekarang program-program kedepannya dari Kris Yayasan Niki, napi aja nanti program kedepannya Ya, nanti. program ke depan kami mempunyai program, ya program itu simpel sebenarnya. Yeah. Bagaimana kita bisa menyatukan Nyama, bagaimana kita bisa ngayah, itu yang menjadi program kami. Kami tidak mempunyai program yang harus begini, harus begitu. Karena kenapa? Karena alam semesta yang kami biarkan untuk memberikan penilaian. Karena ketulusan, itulah yang kami harapkan. Jadi programnya akan mengalir aja, ketika ada masalah kami akan hadir, kami akan datang, dan kami akan bersatu itu. Nah, mungkin kan memang isu-isu budaya, adat dan agama yang merebak mungkin karena situasi pandemi juga. Nah, bagaimana Jero Bima melihat dan pernah nggak masyarakat curhat lah gitu tentang masalah perseteruan, isu adat kan? Adat apa nih? Agama? Adatnya. Kalau adat ya banyak, sampai bendesa adat juga ada yang ke rumah minta tolong untuk di mediasi, dibuat video, sampai ada yang masalah tanah kuburan, ada bendesa adat juga datang. Saya melihat masalah adat ini sangat rumit, sangat rumit bagi yang menganggap rumit. Kalau ketika saya menganggap sebenarnya nggak rumit, bagaimana kita mengikhlaskan, kita menganggap mereka Nyama itu nggak akan jadi masalah. Tapi ketika kita memperebutkan tapal batas, memperebutkan masalah ini itu akan jadi masalah, itu akan menjadi rumit. Nah inilah yang membuat kita yang sudah Nyamanya sedikit akan menjadi semakin sedikit. Kenapa? Kita mulai terkotak, terbelah. Desa ini ke sini, desa ini nggak nyambung, malah bersiap. Ketika kalau terjadi sesuatu pada tanah Bali, kita jauhkan ngomong. Ternyata ada sesuatu ras atau apapun, kita nggak bersatu. Bagaimana kita bisa saling tolong? Tidak nyambung. Yang saya harapkan adalah bagaimana desa adat merubah pola pikirnya untuk memikirkan inilah Nyama kita di tanah Bali. Mari kita satukan, mari kita bersatu. Harapan saya itu yang menjadi pola pikir kita. Jangan lagi memikirkan egois, memikirkan kesakahan, jangan memikirkan kedudukan, power, kekuatan. Ketika merasa desa adatnya banyak punya masalah, dia akan bangga. Malah dia yang kecil ini akan dispekkan atau akan dikucilkan dengan segala macam ininya. Itu yang saya lihat kurang elok dan kurang bagus ketika kita mempunyai saudara sedikit di sini. Tadi itulah kenapa tadi yang bilang ditanyakan kenapa tujuan membuat unit Kris Nusa Penida. Salah satunya itu untuk menjaga adat budaya dan tradisi. Karena apa? Karena Nusa Penida ini kan bisa dibilang salah satu benteng. Benteng sakral untuk tanah Bali. Kan? Tanah Bali ya betul. Di sini banyak ide susunan yang memang berperan penting dalam tatanan kehidupan, tatanan sejarah dan tatanan ketuhanan. Betul. Nah di tengah kondisi seperti ini, apalagi sekarang di Nusa Penida ini sudah menjadi salah satu barometer baru kan, pariwisata. Pasti ke depannya pasti akan terjadi suatu pergeseran antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai mungkin modernisasi yang dari luar kan seperti itu. Nah disinilah kita yang butuhkan dari teman-teman yang di sini untuk di sini bisa menjadi salah satu tamengnya, benteng daripada untuk tanah Nusa itu sendiri, di mana kita bisa nanti mengajak dari teman-teman di Nusa ini, terutama teman-teman di Kris ini, untuk benar-benar sebagai apa namanya ya, pionir sebagai pejuang untuk benar-benar menegakkan destinasi budaya daripada Bali ini. Dan apalagi sekarang ini sudah banyak isu-isu yang lain seperti ada dari kita di Bali diserang dari dalam dan luar. Betul. Ada dari luar aliran, aliran yang lain seperti itu. Yang jelas-jelas memang ingin merubah apa namanya prinsip kita, merubah pandangan prinsip kita untuk mengikuti mereka. Tetapi kalau kita lihat mereka
tidak menghargai dengan kearifan lokal. Iya. Jadi itu. Ya. Ya disinilah makanya peranan teman-teman di KRIS bersinergi dengan masyarakat terutama di Nuse, bersinergi dengan pemerintah, aparat untuk mengamankan. Pertama ya kita di Yayasan KRIS ini bergerak di bidang sosial budaya ke masyarakat. Ya. Nah gini, kok Ratu mau gabung? Apa yang meyakini Ratu bisa menggabung di Yayasan KRIS Bali itu sendiri? Oh iya. Pada awalnya memang saya bertemu dengan Juru Bima ini kan, memang dulu sebenarnya dalam rangka konteks sowan politik. Tapi memang ketika itu juga saya belum mengenal beliau. Kemudian ya sudah kita lewat itu kan sudah ini mungkin jarang kontak lagi tapi kita cuma by medsos saja. Tapi mungkin namanya perjalanan akhirnya sering ketemu lagi. Apalagi setelah beliau terkena beberapa case yang mungkin dibikin seperti itu ya. Dan kemudian setelah case itu Juru Bima kayak menyadari gitu. Menyadari bahwa tujuan hidup saya ini adalah sebenarnya untuk ngayahin taksu Bali secara Bali. Terus bagaimana caranya seperti ini? Apalagi kan karena sudah Juru Bima kan sudah kayak mungkin sudah sudah ada capnya gitu ya, sebagai bekas ormas seperti itu. Gitu. Jadi memang agak sulit untuk melepaskan itu. Tapi yang yakin dengan kemampuan Juru Bima dan kemudian juga pemarginya yang diberikan kepada Tiang itu, yang melihat oh bagus ini benar-benar yang lihat ada suatu nilai ketulusan, keikhlasan di sana. Memang tidak ada embel-embel di belakang seperti itu. Dan anggaplah sudah mendapatkan pencerahan kembali seperti beliau, lagi sudah lebih lebih spiritual seperti itu. Nah akhirnya ketika membentuk yayasan ini yang juga teman-teman yang di Puri Agung Kelungkung, Remuk, dan kemudian kita lihat oh kayaknya ini bagus ini. Karena apa? Ya inilah saya bilang Bali ini butuh suatu orang-orang, terutama orang-orang yang bisa benar-benar kita ajak benar-benar tulus ngayah. Karena apa? Karena selama ini ya Bali ini cenderung orang-orang itu berkonflik kepentingan semua. Masih ada tujuan apa seperti itu. Dan ketika ada suatu masalah yang berhubungan dengan adat budaya Bali, justru yang kita harapkan ini dari mungkin yang punya kewenangan yang punya ini malah cenderung agak diam. Gitu. Nah, disitulah kita merasa jengah seperti itu. Siapa yang bisa kita ajak lagi gini? Nah, disinilah untungnya Juru Bima membuat KRIS ini. Ternyata disinilah kita bertemu dengan teman-teman yang sebenarnya sangat peduli sekali dengan ajak Balinya. Tapi mereka memang butuh suatu koordinator untuk suatu kelompok gitu, untuk bisa kita sama-sama berangkat mengarahkan kemana seperti itu. Nah itu yang mendasari yang mau nyaranin di wilayah Kelungkung terutama ya, gitu kan. Dan ternyata ketika Tiang Coma-Coma yang itu semakin banyak ini teman-teman yang ikut semua itu dan semua atas dasar ketulusan. Tidak ada paksaan, tidak ada terlalu yang ikatan berlebihan sekali. Pokoknya di sini kita ingin raga sama-sama punya visi dan misi pada ngayah agar menjaga kekompakan bersama dengan kekeluargaan. Ayo gabung. Kalau nak ini nak apa keluar seperti itu. Dan langsung kare ya jadinya sekarang ini kita semakin berkembang. Terakhir Juru Bima, tanggapan masyarakat kan beragam lah tentang bagaimana pergerakan Juru Bima. Nah nanti pertanyaannya ini mengarah ke politik, nah tanggapannya gimana Juru Bima? Ya, ketika banyak sudah yang berbicara ini ke politik. Saya tidak menyalahkan orang berpikiran apa. Dan karena pikiran orang kan tidak bisa saya larang berpikir. Tapi ketika berjalan saya selalu bilang saya ingin tulus ngayah. Karena ketika saya mempunyai tujuan politik, perbuatan yang saya lakukan ini, ampura dan kelayon sekar saya itu meninggal saya. Apa yang saya lakukan, Ida Betara akan mengatakan sia-sia. Karena saya tahu, Ida Betara tahu ada tujuan dan niat saya. Bahwa saya berbuat baik karena ada niat dan tujuan saya. Bukan tulus ngayah, pangidang dari pejabat saya. Kan berarti lah tujuan, ragu royal yang masyarakat yang pangidang dari pejabat. Hanya yang tahu siapa, kan Betara.
Yeah. Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan dalam hati. Makanya saya serahkan semuanya kepada ketulusan. Yeah. Ketika suatu saat saya sudah bersumpah. Yeah. Sumpah saya adalah, biar diingat, saya sumpahnya adalah tidak akan ikut partai politik. Yeah. Partai politik. Tetapi ketika suatu saat nanti, Nyama Bali tidak mempunyai sosok figur pemimpin yang betul-betul dianggap. Dan saya ketika tulus sudah berjuang. Ketika dibutuhkan untuk ngayah, tanpa partai politik, mungkin saya akan mau turun. Tapi ketika sudah ada, saya nggak akan turun. Biar tidak salah saya mengucap. Karena saya ingin betul-betul saya bisa membantunya. Yeah. Ketika saya tanpa jabatan, saya bisa membantu. Yang nggak perlu saya jabatan. Buat apa saya jabatan? Yeah. Hanya akan membuat beban. 5 tahun aja saya menjabat, setelah itu saya nggak jadi apa-apa. Tapi ketika saya tidak menjabat, saya tetap begini, saya akan dihormati selamanya sampai saya mati mungkin. Yeah. Itu yang saya bilang, marilah kita berbuat dengan ketulusan. Orang berpikiran begitu wajar, tapi iya. Tuhan yang tahu apa isi hati saya. Dari biarkan itu Ya, kita jawab dengan tindakan. Kan, oh iya. Kemudian seperti yang bilang, yang lihat justru kok kayaknya tidak di politik malah lebih dihormati, lebih disegani sekarang dibandingkan waktu kemarin waktu masih ada embel-embel politiknya seperti itu. Artinya apa? Artinya memang sudah benar, sudah jalurnya, dan yang benar juga sudah kayu sebenarnya. Tinggal kita tunjukkan aja buktinya bahwa mana sebenarnya tujuan kita, pemarginya kita, kan bisa ada orang melihat. Kan seperti itu. Kita tidak bisa bilang tidak, sangat kan nanti orang tetap akan berargumentasi, akan beropini kan silakan saja. Tapi dari tindakan itulah kita akan jawab. Ya, baik, demikian dari podcast 123 kita. Terima kasih Juru Bima, Ratu, Pak Putu atas ikut bergabung di channel kami. Sekian, terima kasih. Salam Satria Kris. Podcast 123.